Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu sekalian. Selamat bergabung di webinar Esri Indonesia. Perkenalkan, saya Birgita dari tim Solutions Esri Indonesia yang pada hari ini akan memandu acara pada webinar siang ini. Sesi webinar kita bulan ini mengangkat tema yang cukup berbeda dengan tema-tema sebelumnya, yang tentunya juga tidak kalah menarik Bapak Ibu. Tema kita kali ini adalah Market Analysis and Business Optimization with ARGIS Business Analyst. Melalui materi ini dan diskusi kita yang nantinya akan berjalan dalam webinar kita kali ini, kita akan sama-sama diajak untuk memahami dan juga mendalami bagaimana cara melakukan analisis dalam sektor bisnis untuk mengoptimalisasi potensinya menggunakan teknologi GIS. Bapak Ibu, webinar kita pada siang hari ini akan dibawakan oleh Mas Tubagus Samudra Cahaya atau kerap dipanggil Mas Ihya selaku Solution Analyst dari tim Natural Resources and Commercial. Silahkan Mas Ihya untuk open cam. Iya. Selamat siang Mas Ihya. Selamat siang, Begita. Iya. Saya akan bacakan sedikit profil dari Mas Ihya. Jadi Mas Ihya ini memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun di industri geospasial, tentunya dengan passion dalam membantu organisasi dalam sektor komersial untuk merancang rencana juga masa depan melalui perspektif geospasial. Dengan pengalamannya yang luas dalam pemodelan spasial dan analisis pasar, Mas Ihya juga sudah membantu banyak company tentunya perihal mengubah cara bisnis dalam mengelola informasi lokasi dengan menyediakan akses ke wawasan dan alur kerja berbasis lokasi yang tentunya mendukung perencanaan strategis dan pengambilan keputusan di sektor komersial, khususnya untuk retail dan layanan keuangan. Jadi, tanpa menunggu waktu lagi, saya persilakan kepada Mas Ihya untuk memaparkan materi kita pada hari ini. Silakan Mas Ihya. Baik, terima kasih Mbak Gita atas introduction-nya. Seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Gita ya, jadi pada kesempatan kali ini saya akan sharing gitu ya sebuah materi dengan tema Market Analysis dan Business Optimization menggunakan ARGIS Business Analyst. Nah, langsung saja kita dive in kepada outline pada presentasi hari ini. Jadi di awal saya akan coba memaparkan gitu ya bagaimana pentingnya faktor lokasi untuk sebuah perusahaan gitu ya. Khususnya perusahaan yang customer facing seperti retail, FSI, insurance dan banyak industri retail lainnya gitu ya. Saya juga akan sharing beberapa customer success stories yang sudah menggunakan produk business analyst gitu ya. Kemudian saya akan memberikan sedikit overview dan key capabilities dari ARGIS Business Analyst itu sendiri. Selanjutnya kita akan maju kepada extending capabilities dengan ArcGIS Pro gitu ya. Dan kita juga akan memandu Bapak Ibu bagaimana bisa memulai eksplorasinya dengan platform kami dan khususnya dengan ARGIS Business Analyst. Nah, mungkin saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan dan keputusan-keputusan berbasis lokasi yang dihadapi oleh berbagai divisi, berbagai stakeholder di setiap bisnis, retail, FSI gitu ya, dan industri-industri lainnya yang customer facing gitu ya. Jadi tim network gitu ya, tim operations, tim strategi gitu ya. Setiap harinya dihadapi oleh pertanyaan-pertanyaan seperti kemanakah bisnis kita akan expanding gitu ya, akan berkembang kemana. Di manakah customer ideal saya tinggal gitu ya, di mana mereka berada, dan apakah ada rulung-rulung di market yang tersembunyi gitu ya, yang belum kita sadari berpotensi untuk bisnis kita gitu ya. Jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang setiap harinya digeluti oleh para stakeholders di dalam bisnis customer facing gitu ya, dan kita namakan sebagai location decisions. Nah, tentunya location decisions ini sangat
berpengaruh terhadap bottom line suatu perusahaan gitu ya. Jadi terhadap revenue, terhadap operational cost gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah bisnis Anda, apakah um, divisi operations di perusahaan Anda melakukan decision making mereka berdasarkan insight atau jangan-jangan baru tebak-tebakan saja gitu ya kasarnya. Nah, jadi semua location decision ini atau keputusan berbasis lokasi ini bergantung kepada kemampuan suatu bisnis untuk mengumpulkan insight gitu ya, mengumpulkan data tentang marketnya dan merubah insight dan data itu kepada decision yang sudah bisa diambil gitu ya, merubahnya menjadi clear answers yang membantu bisnis Anda untuk menentukan lokasi yang paling ideal untuk ekspansi gitu ya, menentukan di mana ideal customers Bapak Ibu semua, dan tentunya membantu bisnis Anda mengungguli kompetitornya gitu ya, sehingga bisa mendorong pertumbuhan di lokasi-lokasi yang paling tepat gitu ya. Itu pentingnya faktor lokasi dan location decisions untuk perusahaan-perusahaan yang customer facing gitu ya. Nah, di industri secara global maupun di Indonesia sendiri sudah ada beberapa perusahaan gitu ya yang mempercayai location analytics mereka dengan platform ArcGIS gitu ya. Di sisi global gitu ya, khususnya di Amerika, terdapat suatu fast food company bernama Chick-fil-A gitu ya, yang uniknya walaupun mereka market presence-nya tidak seluas misalnya kompetitornya seperti McDonald's gitu ya, Burger King, Subway gitu ya. Tapi uniknya mereka ini memiliki highest average unit volume di fast food space gitu ya. Jadi keuntungan dan volume transaksi untuk setiap outletnya, setiap restorannya itu paling besar gitu ya di seluruh dunia di fast food space gitu ya. Bahkan bisa um, jauh lebih besar daripada kompetitor terdekatnya gitu ya. Nah, Chick-fil-A ini sangat concern terhadap hyperlocal location analytics gitu ya. Jadi hyperlocal itu adalah analisis di tingkat yang sangat mikro gitu ya. Jadi bisa jadi di tingkat grid, di tingkat census tracts gitu ya, atau wilayah dapil gitu. Jadi wilayah mikro dan skala analisisnya itu bahkan lebih kecil daripada wilayah-wilayah administratif gitu ya. Dan mereka itu untuk mencapai average unit volume yang sangat tinggi itu, mereka sangat concern terhadap pemilihan lokasi yang tepat dan juga concern terhadap kanibalisasi antara restoran gitu ya. Jadi ingin memastikan bahwa mereka itu berlokasi di lokasi yang tepat gitu ya, sesuai dengan target demografi mereka gitu ya, sesuai dengan target customer mereka, dan juga menyusun networknya sehingga tidak saling kanibal gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri tidak terlalu lama yang lalu gitu ya, Ion juga launching salah satu mall terbesar di Asia Tenggara gitu ya. Mereka klaim sebagai mall Ion terbesar di Asia Tenggara. Nah, mereka juga menggunakan ArcGIS, platform ArcGIS untuk melakukan spatial analysis for site selection gitu ya. Jadi mereka sangat concern terhadap potensi suatu wilayah gitu ya, khususnya dari segi karakteristik sosiodemografi suatu wilayah gitu ya, sehingga saat mereka memilih lokasi di Datamas kemarin gitu ya untuk membuka lokasi terbesar mereka gitu ya, mereka bisa menganalisa bagaimana karakteristik populasi yang ada di wilayah tersebut. Nah, kedua perusahaan tadi menggunakan produk kami di dalam ArcGIS platform yang bernama ArcGIS Business Analyst gitu ya. Jadi ArcGIS Business Analyst ini adalah aplikasi khusus gitu ya di dalam platform ArcGIS yang memang didesain untuk melakukan business related analytical location analytics gitu ya. Jadi
sifatnya benar-benar end to end gitu ya. Jadi di dalam bisnis analis gitu ya, rekan-rekan bisa mengakses data-data sosiodemografi, data-data POI, memetakan data dan data POI tersebut ke dalam suatu peta untuk divisualisasi, kemudian melakukan workflow analisis gitu ya, dan terakhir menyajikan data dan analisis tersebut ke dalam suatu format atau template reports dan infographics, sehingga analisis dan data itu tidak hanya tinggal di dalam komputer satu orang staff saja gitu ya, atau seorang bisnis analis aja, tapi bisa dibagikan ke berbagai stakeholder di dalam suatu organisasi gitu ya. Sehingga workflow yang ada di dalam bisnis analis ini bisa mengenable analisis yang komprehensif gitu ya, terkait market analysis, site evaluation gitu ya, dan juga customer analytics. Dan bisnis analis ini juga bisa diakses oleh berbagai perangkat gitu ya. Jadi ada mobile versionnya, ada web versionnya, dan juga ada desktop versionnya untuk heavy analytics-nya gitu ya. Tapi pada kesempatan kali ini kami akan fokus kepada fitur-fitur utama yang ada di ArcGIS Business Analyst web application-nya gitu ya. Nah, sebagai salah satu komponen utama di dalam ArcGIS Business Analyst, ArcGIS Business Analyst sudah menyediakan demographic data secara global gitu ya. Di Indonesia sendiri variasi datanya juga sudah sangat lengkap gitu ya, dan dibagi kepada 3 kategori utama. Yang pertama adalah basic demographics, yang kedua adalah consumer spending, dan yang ketiga adalah points of interest gitu ya. Jadi dimulai dari basic demographics gitu ya. Jadi data-data yang bisa diakses gitu ya oleh seorang analis sangat lengkap gitu ya, mulai dari basic population gitu ya, breakdown populasi berdasar gendernya, berdasarkan kelompok umurnya, ada juga data terkait population density gitu ya. Jadi area-area yang dengan kepadatan populasi yang tinggi, mana yang rendah gitu ya. Terus juga ada informasi terkait populasinya berdasarkan tingkat pendidikannya gitu ya. Jadi berapa orang atau berapa persen yang ada di suatu kelurahan yang sudah lulus SMA, berapa persen yang sudah mendapatkan graduate education gitu ya, atau edukasi lanjut. Dan juga terkait marital status, besar keluarga di suatu daerah gitu ya, rata-ratanya berapa, dan sebagainya. Terus yang kedua, komponen atau kategori yang kedua adalah consumer spending gitu ya. Ini juga sangat menarik dan seringkali sangat dicari gitu ya data-data ini oleh klien-klien kami gitu ya. Jadi yang pertama adalah purchasing power, yaitu bisa disetarakan seperti disposable income gitu ya. Jadi adalah pendapatan setelah dipotong oleh pajak gitu ya. Terus ada juga yang tidak kalah menarik adalah spending habits by kategori gitu ya. Jadi kecenderungan suatu masyarakat di suatu daerah untuk menggunakan uangnya terhadap kategori-kategori tertentu, misalnya terhadap food gitu ya, makanan, minuman, belanja pakaian, belanja atau entertainment purposes gitu ya, atau juga beli appliance rumah gitu ya, beli sofa misalnya. Seperti itu adalah kategori-kategori terhadap spending habits yang ada di bisnis analis. Dan yang ketiga yang tidak kalah penting juga adalah data POI gitu ya, atau data points of interest. Jadi ini merupakan data terhadap segala tempat, bisa berupa bisnis gitu ya, bisa berupa government offices gitu ya, tempat beribadah gitu ya, dan ini juga sangat lengkap kategori-kategori yang bisa diakses di dalam bisnis analis. Ini tentunya sangat penting gitu ya untuk suatu bisnis menganalisa apakah di suatu daerah ada POI yang strategis gitu ya, misalnya public transport untuk pendirian housing development baru gitu ya, atau dekat dengan gerbang tol, atau mungkin sudut pandang lain adalah apakah ada kompetitor tertentu
di suatu daerah gitu ya. Jadi apakah ada fast food restaurant di suatu wilayah, ini semuanya diakses via kategori points of interest atau data points of interest. Nah, melanjutkan komponen utama lainnya yang ada di dalam bisnis analis gitu ya. Setelah kita perkenalan dengan data-data yang ada di bisnis analis, kita masuk kepada workflow pertama yang bisa dilakukan di bisnis analis, yaitu memvisualisasikan data-data tadi ke dalam suatu peta gitu ya. Jadi membuat peta. Jadi di bisnis analis ada 3 mapping features utama gitu ya. Yang pertama adalah color coded maps, yang kedua adalah smart map search, dan yang ketiga adalah POI search gitu ya, atau business and facility search. Nah, untuk detailnya saya akan langsung menunjukkan demo gitu ya terhadap 3 fitur tersebut. Jadi yang pertama adalah color coded maps gitu ya. Jadi di sini saya ingin melakukan eksplorasi gitu ya terhadap wilayah kota Tangerang Selatan gitu ya. Di sini saya ingin menunjukkan beberapa key demographics gitu ya, khususnya terkait purchasing power gitu yang saya pilih di sini. Jadi tadi saya bisa buka pane-nya gitu ya. Di sana saya pilih lokasinya tadi Tangerang Selatan. Terus saya juga diberi pilihan terhadap variabel-variabel sosiodemografik yang ingin divisualisasikan di peta gitu ya. Tadi saya sudah memilih purchasing power gitu ya, tapi Bapak Ibu bisa melihat sendiri gitu ya di dalam data browsernya ini banyak sekali sosiodemografik variables yang bisa dipilih gitu yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Nah, kemudian setelah divisualisasikan di dalam suatu peta, kita sudah memilih juga tadi skala analisisnya gitu ya, level of detailnya. Di sini defaultnya di level terkecilnya di bisnis analis, yaitu di level of detail kelurahan gitu ya. Jadi sekarang kita bisa melihat distribusi purchasing power yang ada di kota Tangerang Selatan gitu ya. Di sini secara legendanya gitu ya, atau simbologi dari petanya ini semakin merah gitu ya, suatu kelurahan ini mengindikasikan purchasing power yang lebih tinggi gitu ya, dan semakin pudar ke arah kuning ini menunjukkan kelurahan-kelurahan dengan purchasing power yang lebih rendah gitu ya. Tapi tidak hanya secara visualisasi saja, tapi datanya secara detail juga bisa diakses gitu ya di pane summary yang berada di bagian bawah. Nah, jadi di sini ada summary-nya gitu ya. Top 5 kelurahannya apa, bottom 5-nya apa gitu ya. Dan di sini kita juga bisa menambahkan variabel lainnya gitu ya, sehingga kita bisa menunjukkan relasi antara dua variabel gitu ya. Di sini misalnya saya menambahkan tingkat pendidikan gitu ya. Ini adalah tingkat pendidikan terhadap orang-orang yang sudah menempuh pendidikan S1, S2, atau S3 gitu. Jadi sudah mendapatkan advanced degrees gitu ya. Nah, di sini simbologinya langsung berubah nih Bapak Ibu semua. Jadi ini adalah namanya bivariate simbologi gitu ya. Jadi ada 2 jenis simbologi yang digunakan. Yang pertama adalah ukuran bulatan gitu ya, yang kedua adalah masih warna gitu ya. Jadi kalau dilihat dari legendnya di sini, warna menunjukkan tadi purchasing power gitu ya, tapi ukuran bulatannya menunjukkan jumlah orang yang telah mendapatkan gelar S1, S2, atau S3 tadi gitu ya. Jadi semakin besar ukuran bulatannya, artinya semakin banyak orang yang mendapatkan gelar tersebut gitu ya di suatu daerah. Nah, di sini summary pane-nya juga langsung berubah nih untuk menunjukkan adanya penambahan variabel gitu ya. Di sini ada chart yang cukup menarik terkait relationships-nya gitu ya. Jadi apakah ada hubungan dengan atau antara purchasing power dan
tingkat pendidikan tadi gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu cukup familiar dengan metode statistik basic gitu ya, analisis regresi, ini bisa langsung disajikan dalam bentuk chart di bisnis analis, di summary pane-nya gitu ya. Di sini ketika kita hover gitu ya ke chartnya, kita bisa melihat bahwa oh ternyata nilai R-squared-nya itu masih cukup rendah gitu ya, 0,2 gitu ya. Jadi R-squared ini menunjukkan hubungan gitu ya antara purchasing power dan tadi tingkat pendidikan gitu ya. Semakin tinggi R-squared-nya berarti semakin tinggi korelasi antara purchasing power dan tingkat pendidikan gitu ya. Jadi bisa diartikan semakin tinggi purchasing power di suatu daerah berarti otomatis semakin tinggi tingkat pendidikannya. Tapi karena di sini R-squared-nya cukup rendah gitu ya, berarti tidak terlalu atau tidak besar gitu ya korelasi tersebut. Masih sama gitu ya, summary-nya bisa diakses di pane-nya. Dan kemudian detail informasi secara tabular ini bisa diakses juga gitu ya. Jadi untuk setiap kelurahan gitu ya, kolom purchasing power-nya dan juga kolom tingkat pendidikannya itu bisa diakses secara detail di sini. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya di pane, di results pane ini ada tombol untuk export to Excel gitu ya. Jadi data-data yang sudah diakses melalui bisnis analis itu kemudian bisa diekspor ke CSV, ke Excel gitu ya untuk analisis lebih lanjut untuk peruntukan Bapak Ibu semua. Oke, di sini juga ada fitur charting gitu ya. Jadi kita bisa melihat distribusi datanya gitu ya untuk setiap variabel tadi gitu ya. Jadi kita bisa melihat outlier-nya di mana gitu ya. Kita bisa melihat mean-nya itu atau rata-ratanya di mana gitu ya secara distribusi datanya. Oke. Berikutnya adalah ini adalah smart filter ya. Mohon maaf Bapak Ibu saya salah menuliskan judulnya gitu ya. Tapi di sini adalah Smart Map Search. Oke, betul. Ya, di sini adalah Smart Map Search Bapak Ibu. Jadi setelah kita sudah melakukan eksplorasi data gitu ya menggunakan color coded maps, berikutnya yang bisa kita lakukan adalah melakukan filtering terhadap daerah berdasarkan parameter-parameter yang kita pilih gitu ya. Jadi di sini saya membuat suatu simulasi gitu ya. Ada suatu bisnis yang bergerak di bidang home furnishing dan home improvement gitu ya. Mungkin Bapak Ibu lebih familiar dengan toko-toko seperti Ace Hardware gitu ya, Mitra 10 gitu ya. Jadi idenya adalah si perusahaan ini sudah memiliki variabel-variabel yang mereka pilih sebagai variabel yang mereka rasa penting terhadap keberhasilan toko mereka gitu ya. Jadi di sini mereka ingin identifikasi juga di wilayah Tangerang Selatan, di kota Tangerang Selatan gitu ya, kelurahan-kelurahan dengan karakteristik yang mereka rasakan ideal dari segi purchasing power dan juga dari segi population density dan juga karena mereka bergerak di bidang home improvement gitu ya, mereka ingin juga mencari tahu karakteristik masyarakat dalam pengeluaran uangnya untuk kategori furniture, home improvement gitu ya, household appliances gitu ya, belanja elektronik, belanja peralatan dapur gitu ya. Mereka ingin filter gitu ya kelurahan yang mereka rasakan ideal berdasarkan variabel-variabel tadi. Jadi semua variabel yang sudah mereka pilih tadi bisa mereka lakukan filtering gitu ya. Jadi saya ingin misalnya dari segi population density hanya kelurahan-kelurahan dengan kepadatan populasi di atas 10.000 orang per square meter gitu ya. Jadi wilayah-wilayah dengan kepadatan yang tinggi. Kemudian purchasing power
juga mereka ingin kelurahan-kelurahan dengan purchasing power hanya di atas 70 juta per tahun per kapita gitu ya. Jadi otomatis tadi di awalnya semua kelurahan masih tersedia gitu ya di wilayah Kota Tangerang Selatan, tapi setelah kita merubah filter-filter untuk semua variabel ini gitu ya, akan terfilter gitu ya beberapa kelurahan yang memang sudah sesuai dengan parameter yang kita tentukan tadi gitu ya. Jadi selain purchasing power, selain population density tadi, mereka juga melakukan filtering terhadap spending juga gitu ya terhadap household appliances. Sehingga diidentifikasi 6 kelurahan potensial gitu ya dengan ide mereka akan mengkaji 6 kelurahan tersebut untuk melakukan studi kelayakan lebih lanjut gitu ya. Jadi mereka sudah mengerucutkan dari kota yang ada di kelurahan-kelurahan yang ada di Kota Tangerang Selatan, mereka kerucutkan menjadi 6 kelurahan saja gitu ya. Tadi breakdown-nya ada beberapa, ada 6 gitu ya secara total. Ada Pondok Cabe, ada Jurang Mangu gitu ya, beberapa kelurahan yang sudah teridentifikasi. Oke, dan di akhir tadi layer 6 kelurahan ini bisa kita save sebagai layer gitu ya, sehingga bisa digunakan untuk workflow selanjutnya di workflow analysis. Nah, selanjutnya setelah data itu sudah kita visualisasikan dalam suatu peta, tentunya kita ingin melakukan analisis lebih lanjut gitu ya di dalam bisnis analis. Jadi di dalam bisnis analis ini tersedia beberapa tools gitu ya untuk membantu suatu perusahaan mengkaji misalnya suitability analysis gitu ya, studi kelayakan terhadap beberapa potensi daerah, atau misalnya melakukan benchmark comparisons. Jadi benchmark comparisons itu membandingkan gitu ya beberapa potensi daerah atau data-data yang ada di suatu daerah berdasarkan variabel-variabel tertentu. Dan ada juga territory design gitu ya. Jadi ini bermanfaat untuk misalnya sektor logistik gitu ya. Jadi mereka ingin membuat teritori-teritori tertentu gitu ya, sehingga mereka bisa tahu load di suatu teritori yang harus dilayani suatu gudang di dalam suatu teritori itu seperti apa. Nah, langsung saja kita masuk ke demonya. Jadi untuk yang pertama adalah benchmark comparisons gitu ya. Jadi masih bersambung dari use case sebelumnya gitu ya. Tadi ada sebuah perusahaan home improvement gitu ya yang sudah mengidentifikasi 6 kelurahan di Kota Tangerang Selatan yang mereka rasa sudah potensial gitu ya berdasarkan beberapa variabel tadi. Nah, mereka ingin lanjut melakukan komparasi terhadap ke-6 kelurahan tersebut gitu ya. Jadi di sini ada 6 kelurahan yaitu Pamulang Barat, Pamulang Timur, Cempaka Putih, Rempoa, dan Pondok Pucung, dan kalau nggak salah terakhir ada Jurang Mangu juga gitu ya. Nah, tadi saya sudah save gitu ya ke-6 kelurahan tersebut sebagai suatu site, sehingga site tadi bisa kita gunakan dalam workflow analysis ini. Nah, di data browser juga saya bisa save nih. Jadi bisa dibilang variabel-variabel favorit gitu ya yang saya sering gunakan itu bisa di-save sehingga saya punya list variabel yang memang sering saya gunakan gitu ya atau sangat relevan terhadap kebutuhan bisnis saya gitu ya. Di sini saya udah save potential home improvement variables gitu ya dengan judul tersebut, dan ini berisi beberapa variabel terkait populasi, khususnya tingkat pendidikannya, juga terkait average household size atau rata-rata ukuran kakak gitu ya atau ukuran keluarga, dan juga tadi spending habits-nya gitu ya untuk
furniture, spending habits untuk household applications, dan juga terkait ini appliance dapur gitu ya, seperti piring, gelas, dan lain-lain. Ini adalah parameter-parameter yang saya ingin gunakan untuk melakukan benchmark comparisons gitu ya. Oke, jadi parameternya sudah saya pilih, kemudian saya memilih metode untuk melakukan komparasi tersebut gitu ya. Jadi metode pertama adalah high to low comparison ini gitu ya. Jadi comparison ini akan melakukan ranking gitu ya, ketujuh kelurahan tersebut, mana yang ranking 1 untuk misalnya tingkat pendidikan, mana yang ranking 1 untuk household spending gitu ya, mana yang tingkat 1 untuk purchasing power gitu ya. Jadi untuk setiap variabel yang kita sudah pilih tadi, kita bisa melihat rankingnya gitu ya di antara 7 kelurahan yang sudah kita identifikasi. Itu metode komparasi yang pertama. Terus yang kedua, kita juga bisa melakukan komparasi berdasarkan nilai acuan tertentu gitu ya. Secara default ini kita bisa memilih nilai rata-rata gitu ya, atau nilai mean, average gitu ya. Jadi nilai statistik yang sudah built-in di bisnis analis. Tapi selain itu kita juga bisa memasukkan gitu ya custom values yang kita inginkan gitu. Tapi untuk contoh di sini saya mau menggunakan nilai rata-rata sebagai benchmark gitu ya untuk mengevaluasi ketujuh kelurahan tersebut. Jadi di sini untuk setiap variabel kita bisa melihat nilai rata-ratanya, dan kemudian di peta akan disimbologikan apakah kelurahan tersebut di atas nilai rata-rata atau di bawah nilai rata-ratanya gitu ya, di antara ketujuh kelurahan ini. Jadi kalau di atas rata-rata itu akan disimbologikan dengan warna biru gitu ya. Misalnya ini ada Pamulang Barat, dia dari segi tingkat pendidikannya, jumlah penduduk dengan gelar sarjana S2, S3 itu di atas rata-rata dibandingkan ketujuh kelurahan lainnya gitu ya. Tapi di tingkat average household size-nya atau ukuran rata-rata satu keluarga gitu yang ada di Pamulang Barat ini ternyata di bawah rata-rata sedikit gitu ya. Nilai rata-ratanya 3,7, tapi mungkin di Pamulang Barat ini 3,6 sekian-sekian gitu ya. Dan ini kita bisa evaluasi untuk setiap variabelnya. Ini juga ada penggunaan quartile system gitu ya, jadi mana yang quartile atas, mana yang quartile bawah gitu ya. Ini banyak sekali comparisons yang bisa kita lakukan menggunakan benchmark comparisons. Nah, berikutnya ada suitability analysis. Di sini kita bisa melakukan analisis yang lebih detail, teman-teman. Jadi kita mengevaluasi, memberi bobot terhadap semua parameter gitu ya, sehingga terbentuklah suatu market potential index atau suitability index gitu ya. Jadi bisa dibilang kita melakukan scoring di dalam bisnis analis gitu ya. Tadi saya menggunakan variabel-variabel yang sama gitu ya. Dan untuk setiap variabelnya kita bisa mengatur bobotnya sendiri gitu ya. Jadi semakin tinggi bobotnya, semakin berpengaruh variabel tersebut terhadap nilai akhirnya. Jadi di sini kita sudah melakukan pembobotan gitu ya untuk setiap variabelnya, dan ternyata bisa diidentifikasi bahwa secara sosiodemografik parameter yang digunakan, nilai market potential score-nya atau nilai suitability score yang paling tinggi adalah untuk Pamulang Barat gitu ya. Ini disimbologikan menggunakan warna merah gitu ya. Di sini kita juga bisa melihat correlation matrix-nya gitu ya. Jadi hubungan antara dua variabel yang berbeda, apakah mereka saling berkorelasi atau tidak. Nah, menariknya selain menggunakan
socio-demographic variable study untuk parameter scoringnya, kita juga bisa memasukkan layer POI gitu ya. Jadi di sini narasinya adalah kita mengidentifikasi kompetitor-kompetitor utama dari si perusahaan household improvement ini, dan kita bisa melihat apakah di ketujuh kelurahan tersebut seberapa banyak keberadaan gitu ya existing home improvement stores gitu ya. Apakah sudah ada Mitra 10, apakah sudah ada Ace Hardware gitu ya. Dan kita ingin membuat variabel kompetitor ini sangat berpengaruh gitu ya terhadap nilai scoringnya gitu ya. Jadi ini telah dirubah bobotnya sehingga si kompetitor itu sangat tinggi bobotnya, dan ternyata teridentifikasi bahwa si Pamulang Barat ini bukan lagi kelurahan paling potensi atau ranking 1 dalam suitability score-nya, tapi telah bergeser ke Pamulang Timur gitu ya, karena memang di Pamulang Barat itu ternyata kompetitornya sudah banyak gitu ya. Jadi bisa disimpulkan bahwa ternyata ada gap gitu ya yang bisa di expose di Pamulang Timur gitu ya. Sama gitu ya, jadi di results pane kita bisa melihat nilai dari setiap kelurahan untuk setiap variabel gitu ya, itu seperti apa, dan overall score-nya setelah dibobotkan itu juga berapa. Jadi itu adalah mungkin analisis yang sangat penting gitu ya bagi suatu bisnis, menggunakan variabel-variabel sosiodemografi, menggunakan variabel kompetitor, POI, untuk mengidentifikasi lokasi mana yang memiliki market potential score atau suitability score yang sangat tinggi. Nah, bergeser ke reports and infographics gitu ya. Jadi ketika data itu sudah divisualisasikan dalam suatu peta gitu ya, kita sudah melakukan analisis, kita sudah membuat suatu suitability analysis gitu ya, udah menentukan ranking satunya apa gitu ya, kita bisa menuangkan peta, data, dan hasil analisis tersebut ke dalam suatu reports atau infographics. Di sini saya tunjukkan demo untuk meng-create infographics gitu ya. Jadi di sini kita menggunakan 7 kelurahan tersebut sebagai wilayah-wilayah yang kita ingin buatkan infographics gitu ya. Nah, di bisnis analis sendiri terdapat banyak sekali template gitu yang bisa digunakan, seperti key facts-nya atau population facts, atau kita bisa membuat multi-area comparisons gitu ya, atau ada yang lebih detail lagi, misalnya fokusnya terhadap spending statistics, atau what's in my community, atau melihat ada POI apa di daerah tersebut gitu ya. Jadi tema-tema yang bisa digunakan itu cukup luas, dan kita juga sebenarnya bisa menggunakan atau membuat custom template kita sendiri gitu ya. Jadi kita bisa build report kita sendiri. Di sini saya sudah sesuai skenario tadi gitu ya. Saya membuat infographics terhadap 2 potential areas tadi gitu ya. Misalnya ada Pamulang Barat dan Pamulang Timur gitu ya. Di sini sudah terbentuk infographics-nya yang meng-highlight key socio-demographic variables tadi gitu ya. Jadi misalnya dari sisi spending-nya, dari segi purchasing power index-nya gitu ya, dan dari segi population statistics-nya juga gitu ya. Dan ini kita bisa bandingkan antara 2 wilayah tadi gitu ya. Jadi kita benar-benar memiliki komparasi yang menyeluruh gitu ya terhadap 2 area yang berbeda. Nah, ini contohnya untuk yang key statistics, dan ini template untuk spending statistics gitu ya. Jadi ini lebih fokus kepada spending habits yang ada di kedua wilayah tersebut gitu ya. Ini saya juga buatkan side by side comparison-nya. Nah, per tahun ini ArcGIS Business Analyst juga sudah di-enrich dengan AI Assistant gitu ya. Jadi rekan-rekan yang tidak begitu familiar dengan workflow GIS, workflow location analytics, sekarang bisa menggunakan prompt dalam AI Assistant untuk membantu
rekan-rekan accelerate workflow tadi gitu ya. Jadi di sini saya misalnya ingin melakukan pembuatan peta berdasarkan purchasing power dan population density, saya tinggal tuliskan skripnya gitu ya, dan akan muncul hasilnya langsung di layar gitu ya, dengan simbologi yang sesuai juga ya. Selain membuat peta, saya juga bisa membuat reports juga gitu ya. Jadi misalkan membuat report atau infographics mengenai spending habits untuk Kecamatan Aceh Timur gitu ya. Jadi menggunakan prompt-prompt simple gitu ya, Bapak Ibu bisa langsung menghasilkan output-output yang siap digunakan untuk analisis atau reports-reports yang siap dibagikan kepada berbagai stakeholder lainnya. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu gitu ya, kita langsung ke sini gitu ya. Jadi getting started with business analyst gitu ya. Bagaimana Bapak Ibu bisa langsung mengakses, mencoba fitur-fitur tadi, menginput data-data Bapak Ibu ke dalam business analyst untuk diolah gitu ya, untuk dieksplor dan melakukan analisis. Nah, per tahun ini bagi teman-teman yang sudah familiar dengan produk Argis atau sudah melakukan investasi terhadap produk Argis gitu ya, sudah memiliki name user creator di Argis Online, per Juni tahun ini Bapak Ibu sudah bisa mengakses bisnis analis web app standar, sudah built-in atau sudah diberi aksesnya hanya menggunakan name user creator gitu ya. Jadi untuk workflow membuat peta gitu ya, membuat report gitu ya, itu bisa langsung dilakukan oleh kreator name user di Argis Online. Nah, bagi teman-teman yang belum mungkin terlalu familiar dengan produk Argis atau platform Argis, saya di sini juga mencantumkan link gitu ya kepada free trial bisnis analis yang bisa dicoba selama 21 hari. Jadi semua fitur secara lengkap yang sudah saya demokan tadi bisa diakses secara menyeluruh oleh rekan-rekan semua. Dan untuk menutupi sesi webinar ini, saya ada beberapa key takeaways gitu yang saya ingin tekankan. Yang pertama adalah informasi lokasi gitu ya, atau location decision study tentunya sangat mempengaruhi kesuksesan suatu bisnis, dan Argis Business Analyst membantu suatu perusahaan membuat location decisions tersebut dengan insight atau wawasan yang menyeluruh terhadap data-data yang ada di market ya. Jadi bisnis analis menyediakan para usernya end-to-end workflows yang mengintegrasikan data-data valuable seperti data sosiodemografik dan data POI, dan menggabungkannya dengan workflow analytics untuk menghasilkan suatu output yang bisa digunakan untuk decision making gitu ya. Dan untuk mendorong transparansi gitu ya di organisasi gitu ya, bisnis analis juga menyediakan wadah untuk membuat reports, untuk membuat infographics, sehingga data yang sudah dieksplorasi tadi, peta yang sudah dibuat, analisis yang sudah dibuat juga itu bisa kita sebarluaskan ke berbagai stakeholders untuk membantu decision making dan organizational transparency. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Gita ya, silakan Mbak Gita. Oke, terima kasih banyak Mas Iya untuk pemaparan materinya, cukup detail dan sangat menarik ya Bapak Ibu terkait dengan Argis Business Analyst. Mungkin selain takeaways yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Iya, saya akan sedikit merangkum materi lagi terkait dengan apa yang sudah dipaparkan. Jadi terkait dengan Argis Business Analyst ini, Bapak Ibu, kami mendukung analisis pasar secara menyeluruh dengan mengintegrasikan data spasial dan demografi untuk memahami konsumen, menentukan lokasi potensial, serta memproyeksikan peluang pasar itu sendiri. Solusi dari Argis Business Analyst ini juga memfasilitasi banyak sekali keperluan seperti benchmark comparison, suitability analysis, reports and infographic for share market insights, dan yang paling baru tadi disampaikan juga sudah tersedia AI Assistant di Argis Business Analyst. Tentunya untuk membantu efisiensi kreasi menggunakan prompt yang diinput pada sistem. Sehingga nantinya secara keseluruhan Bapak Ibu dapat mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat dan juga efisien. Saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu bahwa untuk mengajukan pertanyaan,
Silakan mengetikkan pertanyaannya melalui chat di fitur questions pada panel GoToWebinar seperti yang dapat dilihat pada layar berikut ini. Ya, kebetulan Mas Iya sudah masuk, ada beberapa pertanyaan dari Bapak Faris Habib. Pertanyaannya adalah data demografik ini sudah default ada pada ARGIS atau data ini merupakan data yang diambil dari sensus BPS. Kemudian, apakah nantinya bisa dilakukan update atau penambahan data oleh user pada ARGIS jika dari organisasi sendiri melakukan survei atau pengumpulan data? Silakan Mas Iya. Baik, terima kasih Pak Faris atas pertanyaannya, sangat menarik gitu ya. Jadi betul Pak, jadi data-data sosiodemografi yang saya tunjukkan di awal tadi memang sudah default gitu ya, available digunakan di bisnis analis gitu ya. Dan sumber datanya ini berasal dari suatu organisasi namanya Michael Bowers Institute gitu ya, yang memang fokusnya adalah penyediaan data sosiodemografi. Mereka mendapatkan data ini dari data BPS juga Pak, tapi seperti yang kita ketahui gitu ya, BPS kan melakukan survei sensus secara nasional secara 10 tahun sekali gitu ya. Jadi tim MBR ini mampu melakukan ekstrapolasi data gitu ya, sehingga data-data sosiodemografi itu tersedia dan terupdate setiap 2 tahun gitu ya. Jadi data dari populasi sampai ke spending habits tadi itu semuanya tersedia ke tingkat kelurahan gitu ya, dan diupdate setiap 2 tahun. Nah, bagian kedua dari pertanyaannya adalah apakah bisa mengintegrasikan dengan data internal gitu ya. Dan jawabannya adalah sangat bisa Pak Faris gitu ya. Jadi di dalam ARGIS Business Analyst gitu ya, mungkin sekarang Pak Faris memiliki data-data survei tadi yang sifatnya data tabular gitu ya. Jadi data tabular tadi bisa kita masukkan sebagai layer eksternal yang kemudian dikombinasikan dengan data-data yang sudah ada di MBR gitu ya. Dan data-data internal Bapak tadi yang dihasilkan dari survei juga bisa digunakan untuk workflow analytics gitu ya. Jadi untuk melakukan suitability analysis, benchmark comparisons, tadi itu bisa menggunakan data-data yang Pak Faris bawa ke dalam platform bisnis analis. Ini kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Iya. Mungkin bisa menjawab ya pertanyaannya dari Pak Faris tadi. Selanjutnya ada pertanyaan kedua terkait dengan pemekaran suatu daerah nih Mas. Ketika misalnya ada terjadi pemekaran suatu daerah, maka kan akan muncul data baru begitu ya. Nah, apakah ARGIS sendiri nanti datanya akan otomatis terupdate gitu, atau misalnya harus menunggu waktu tertentu begitu ya, seperti yang dijelaskan dari jawaban sebelumnya. Mungkin bisa dijawab Mas Iya, silahkan. Iya, jadi memang realita di Indonesia gitu ya terkait data administratif gitu ya, kita belum bisa mengakses suatu sumber yang sifatnya otoritatif gitu ya secara real time gitu ya. Ada beberapa instansi pemerintah yang mengeluarkan data-data tersebut, tapi data vintage-nya juga mungkin terbatas gitu ya Pak. Nah, jawabannya juga berkaitan dengan pertanyaan tadi gitu ya. Jadi data sosiodemografi maupun data batas administrasi ini juga updatingnya per 2 tahun gitu ya. Mungkin yang bisa saya informasikan sekarang adalah di tahun 2025 ini data vintage yang terbaru adalah data 2024 gitu ya, dan ini diupdate per 2 tahun gitu ya. Jadi data sebelumnya adalah tahun 2022 dan data berikutnya adalah 2026 yang sepertinya akan dirilis di awal tahun 2027 ya. Jadi terkait kondisi perbatasan wilayah administratif itu juga datanya akan terupdate sesuai tadi gitu ya per 2 tahun, kurang lebih seperti itu. Oke, terima kasih Mas Iya. Mungkin juga tadi karena sebelumnya kita bisa mengintegrasikan dengan data internal begitu ya. Jadi mungkin salah satu percepatan prosesnya mungkin bisa dilakukan menggunakan integrasi dengan data internal ataupun data survei yang tadi sudah dilakukan secara pribadi begitu ya. Ya, betul sekali begitu. Iya, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Mas Iya.
Ada terkait dari Mbak Ditya Kamandani. Kalau untuk dunia perkebunan, apakah untuk data basic bawaan bisnis analis itu apa aja ya? Mungkin bisa dijawab Mas Iya. Oke, terima kasih Mbak Ditya. Jadi, kita tidak memiliki sektor fokus tertentu gitu ya untuk bisnis analis gitu ya. Jadi, data yang diakses oleh Mbak Ditya sama seperti data yang bisa diakses oleh semua pengguna bisnis analis gitu ya. Jadi, kalau balik ke slide-nya tadi, jadi data-data utama yang bisa diakses adalah terhadap ketiga kategori ini, Mbak Ditya. Jadi yang pertama adalah demografi, basic demografi gitu ya, dari populasi, breakdown-nya berdasarkan gender, tingkat pendidikan, ukuran KK gitu ya. Terus yang kedua adalah consumer spending, kategori consumer spending seperti pendapatan gitu ya kurang lebih. Dan juga yang terakhir adalah points of interest gitu ya. Jadi misalnya lokasi pabrik bisa jadi lokasi perkebunan, mungkin kalau dikaitkan dengan sektor perkebunan gitu ya. Jadi ini adalah 3 kategori utama data yang bisa diakses di bisnis analis. Seperti itu, Mbak Ditya. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Semoga bisa menjawab dari jawaban yang sudah diberikan oleh Mas Ihya tadi. Iya, Bapak Ibu, saya berterima kasih untuk pertanyaannya yang sangat menarik pada sesi webinar kita kali ini. Sayangnya karena waktunya sudah hampir habis, kita sudah ada di penghujung acara. Nanti jika sekiranya ada pertanyaan yang perlu dikonfirmasi lagi atau ada hal yang belum terjawab pada hari ini, atau mungkin belum terpikir ya pertanyaannya saat sesi webinar ini dan ingin menanyakannya kembali, Bapak Ibu bisa langsung mengirimkan pertanyaannya pada email yang tertera pada slides berikut ini, langsung ke emailnya Mas Ihya, atau jika memang nantinya diperlukan informasi yang lebih mendalam, Bapak Ibu silakan untuk memindai barcode di slides ini untuk menemukan informasi kontak yang lebih lanjut. Baik, akhirnya telah sampai kita di penghujung agenda webinar kali ini. Sebelumnya, kami informasikan kepada Bapak Ibu pada bulan September dan Oktober mendatang, kami akan kembali hadir dengan agenda webinar dari Esri Indonesia dengan judul berikut ini. Untuk September, yaitu ada Customizing ArcGIS Experience Builder with Widget and Themes. Dan yang Oktober ada Large Scale Imagery Management. Kami mengajak Bapak Ibu yang hadir pada hari ini untuk kembali mendaftar dan hadir pada agenda webinar berikutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Bapak Ibu dapat mengakses informasinya melalui akun sosial media Esri Indonesia atau bisa berlangganan newsletter dari kami. Untuk halaman webinar sendiri, Bapak Ibu bisa mengaksesnya melalui barcode yang tertera pada layar. Dan melalui ini, webinar kita pada siang hari ini telah selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir dan mengikuti rangkaian materi dalam webinar ini dari awal hingga akhir. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menjadi ilmu bagi kami dan juga tentunya bagi Bapak Ibu sekalian. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan yang tentunya tidak disengaja pada webinar kali ini. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa di webinar selanjutnya.